Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hong, suara ledakan besar yang datang dari kejauhan bisa terdengar, gelombang ruang semakin intensif. Ekspresi wajah Sue Ying sedikit berubah saat ia segera melangkah maju. Sosoknya mendistorsi sebelum memasuki meraj. Ketika dia bergerak tertutup menuju pertempuran dengan terbang dengan kecepatan tercepatnya, dia akhirnya melihat pertempuran besar terjadi. Di atas lautan berwarna nila, iblis biru es besar dan tinggi sedang meraung saat dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Frost Demon, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari ini. Sebuah teriakan terdengar di langit. Seorang wanita berjubah perak dengan mahkota di atas kepalanya juga ada di sana. Mahkotanya tak lain adalah salah satu dari dua senjata Dewa Perlindungan Klan Istana Dewa Laut. Mahkota Dewa Laut, senjata yang paling cocok untuk penyihir transenden. Saat ini memancarkan benang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti area lebih dari 1000 km laut. Segel yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas air laut, akhirnya membentuk benang yang mengikat iblis es. Tidak jauh dari sana, di lokasi lain, ada penyihir transenden mengenakan jubah hitam. Orang tua ini saat ini sedang mengucapkan mantra yang menyebabkan bola cahaya menyilaukan mengembun di langit. Untuk sesaat, bola ini bahkan lebih terang dari matahari. Cahaya yang mempesona dilepaskan oleh bola ini menyelimuti iblis es, menyebabkan sisiknya mengeluarkan suara cici saat dia meraung kesakitan. Kamu berada di laut, namun kamu masih ingin melarikan diri dari Istana Dewa Laut kita? Keberadaan terkuat di seluruh dunia fana sementara di laut, Kepala Grand Elder Palace dari Istana Dewa Laut, melanjutkan pencarian es iblis. Kamu akan melakukannya sendiri. Iblis besar, tinggi, biru es itu melanjutkan pelariannya yang cepat. Keadaan saat ini tidak menguntungkan baginya, karena melawan kedua penyihir transenden membuatnya hanya bisa menggunakan 60 hingga 70% dari kekuatan penuhnya. Karena itu, penting baginya untuk melepaskan diri dari kesulitan ini. Itu benar, sendiri. Hari ini, kamu hanya memiliki satu jalur yang tersedia, kematian. Tubuh Grand Elder Palace Head saat ini adalah sungai, sosoknya berubah tidak jelas ketika rambutnya yang panjang, seperti air, dan transparan mengalir dalam angin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, dia memegang batang hitam, batang yang tidak lain adalah senjata dewa terkuat dari Istana Dewa Laut, batang asal laut. Energi dunia di daerah sekitar lebih dari 10.000 km mengalir ke arah batang asal laut ini. Mati! Grand Elder Palace Head terbang dengan kecepatan ekstrim, mengejar iblis. Batang itu tiba-tiba ditusukkan ke atas, menyebabkannya berubah secara singkat menjadi cahaya keemasan karena kecepatannya yang mengerikan sebelum akhirnya mencapai punggung iblis es. Iblis itu segera berbalik, mengulurkan cakarnya yang tajam untuk bertahan melawan serangan. Hua! Lapisan es mulai terbentuk, membekukan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk air yang bergelombang dan bahkan ruang itu sendiri. Es terbentuk di permukaan batang jabet. Peng! Setelah memegang batang dengan cakar yang tajam, gemetar aneh muncul. Iblis beku itu segera membuka matanya lebar-lebar ketika tubuhnya mulai bergetar dan bergetar. Tulang-tulangnya pecah menjadi pecah-pecah dan berderak, sementara darah ungu menyembur keluar dari mulutnya. Bahkan ada tanda-tanda darah mengalir dari telinga dan hidungnya. Setelah menusuk keluar, kepala istana Grand Elder segera mengangkat tongkat ke atas. Satu kata dapat digunakan untuk menggambarkan teknik tongkat Grand Elder Palace Head cepat. Sama seperti sebelumnya, itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan. Kepala batang langsung dicambuk ke atas ke arah dagu iblis es. Dengan suara puh, itu benar-benar menghancurkan seluruh dagunya, cambuk menyebabkan dia terbang mundur. Sosok seperti kepala istana Grand Elder Palace segera ditindaklanjuti dengan memotong dua tangan ke bawah pada iblis. Peng! Iblis beku terkena serangan itu, langsung jatuh ke laut di bawah. Bagaimana teknik tongkatnya mengerahkan kekuatan fisik seperti itu? Iblis beku itu cemas. Meskipun tubuhnya pulih dengan cepat, dia masih mulai merasa tertekan. Dia tidak takut tidak cocok dalam hal kecepatan, tetapi hukum misteri mendalamnya berada di bawah penguncian total karena mantra sekitarnya. Meskipun ia telah memahami True Meaning of Frost Space tingkat 3,
air laut di sekitarnya berada di bawah kendali penuh senjata Dewa Istana Dewa Laut. Di bawah penindasannya, Frost Space-nya tidak bisa menunjukkan kekuatan yang memadai. Pertempuran di muka? Dalam pertempuran di laut, kepala istana Grand Elder ini bisa sepenuhnya menekan bahkan Lord Mountain Hei. Iblis itu jelas dirugikan ketika hanya mampu menggunakan kekuatan fisiknya. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Iblis beku menjadi muram karena perasaan tertekan yang tak tertahankan ini. Mati. Grand Elder Palace Head melanjutkan serangannya. Iblis beku itu menggertakkan giginya. Dari ekspresinya yang biadab, jelas bahwa dia tidak mau menampilkan teknik bawaan dari iblis tingkat atas. Hong, kabut dingin yang sangat dingin tiba-tiba mengelilinginya, menghalangi penahanan mantra. Secara bersamaan, sosok iblis es mulai berubah lebih kecil sebelum akhirnya mencapai ketinggian 1,6 meter. Dengan sisiknya yang semakin terhubung, penampilan awalnya yang tampan sekarang bahkan lebih elegan. Aku, Ralph, adalah iblis bangsawan dari tingkat atas. Bagaimana aku bisa mati di dunia fana ini? Iblis beku, Ralph, berkata dengan kebiadaban. Menghadapi serangan yang datang, dia hanya mengangkat lengan kanannya untuk bertahan. Di bawah tabrakan itu, Ralph hanya mengambil satu langkah mundur, tanda-tanda darah samar mengalir di ujung mulutnya. Tulangnya tidak menunjukkan tanda-tanda patah. Begitukah? Kepala Grand Elder Palace mencibir. Hua, kabut berwarna abu-abu hijau keluar dari pergelangan tangannya. Dalam beberapa saat, itu melonjak dan benar-benar melilit Ralph, iblis es. Prajurit dewa, Ralph terkejut. Dia sudah mengalami kesulitan berjuang bahkan tanpa variabel tambahan ini. Sekarang, dengan prajurit dewa kabut kental ini melilit dan mengikatnya, bagaimana dia bisa terus bertarung? Kami sudah lama tahu bahwa kamu adalah iblis bangsawan dari peringkat atas. Siaklen, aku telah menebak dengan benar bahwa kamu menyembunyikan teknik tertentu selama ini, jadi mengapa kita tidak mempersiapkannya? Kepala Grand Elder Palace menyeringai. Iblis peringkat atas? Karena kamu datang ke Siaklen aku, kamu akan mati juga. Tidak, tidak. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dan kamu kebetulan bisa menahan aku? Ralph menjadi gila. Aku berada di dalam kapal perang, jadi bagaimana kamu bisa menemukanku? Iblis mati tidak perlu bertanya. Aku tidak mau, tidak mau. Bagaimana? Aku bahkan tidak membawa bawahan. Seharusnya tidak ada cara bagi kamu untuk menemukan aku. Aku sudah sangat berhati-hati. Aku, Ralph, belum kembali ke klanku, belum menjadi dewa iblis, belum membunuh saudara lelakiku yang terkutuk itu untuk merebut posisi bapa bangsa. Aku tidak mau. Ralph dengan marah berjuang, berusaha menemukan jalan untuk bertahan hidup. Di dalam Mirage, Sui Ying dengan dingin menonton adegan ini. Agar iblis ini berani membunuh begitu banyak klan Xia, dia seharusnya sudah siap untuk dimusnahkan oleh mereka. Di lokasi lain, iblis kurus, skala kecil ungu, Yanze, merasa lebih sedih. Hong, dua Black White Band Moons jatuh pada saat yang sama seperti memutar batu giling, menabrak iblis tepat ketika tubuhnya mengeluarkan suara patah. Dewa Gunung dia dengan dingin melihat pemandangan ini dari kejauhan. Di sampingnya, pelindung pohon kuno raksasa sedang bergoyang cabang-cabangnya sementara guntur Chowking menjadi lebih tirani. Meskipun, penyihir gelap, Zhang Nuo, mencibir saat dia mengoperasikan arai. Dia tidak akan bisa berjuang terlalu lama. Dewa hantu Ksatria Feng Dong menjadi santai karena dia tidak lagi perlu bertindak. Bagaimana kamu menemukanku? Bagaimana? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin aku mengungkapkan diri aku sendiri. Iblis kecil kurus yang tertutupi sisik ungu, Jenderal Yanze, mengoceh dengan kegilaan. Aku belum memberitahu para jenderal iblis lainnya atau fraksi iblis di lokasi aku. Anak buahku juga tidak tahu, karena mereka semua tetap berada di kapal perangku. Bagaimana tepatnya kamu bisa menemukannya? Aku tidak mau mati seperti ini. Mata Jenderal Yanze penuh dengan kemarahan dan keinginan. Bagaimana bijaksana telah? Namun bahkan setelah bersembunyi dan menunggu kesempatan yang tepat selama ini, sebuah bencana telah menimpanya. Seluruh tubuh kepala fraksi Sikong yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan satu telapak tangan seterang tubuhnya, dia menamparkan kepala Sucubus lapis baja merah tua. Tubuh Sucubus benar-benar hancur.
dan kemudian kondensasi kembali menjadi tubuh. Tapi kepala fraksi Sikong yang hanya akan mengirim tamparan lagi. Pertempuran ini berlangsung sangat cepat, karena Sikong yang dan yang lainnya dengan cepat mendapatkan dominasi absolut. Sucubus lapis baja tidak memiliki cara untuk melawan. Setiap kali, dia akan dihancurkan ke lapisan partikel fundamental. Hanya dengan beberapa pengulangan, dia akan mati. Sekali lagi tubuhnya terkondensasi, saat jiwanya mendesis dengan keengganan. Xia Clan, kamu seharusnya tidak pernah bisa menemukan aku. Ini tidak mungkin. Iblis tua berjubah abu-abu memandang ke arah Demigods of Xia Clan ke depan saat arai atribut penghancuran yang mengerikan menyelimutinya, menghancurkan tubuhnya dari waktu ke waktu. Dia bahkan telah diikat oleh segel yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya sulit baginya untuk melarikan diri. Katakan padaku, bagaimana kamu menemukanku? Bagaimana? Iblis tua berjubah abu-abu itu meraung dengan keengganan. Gunung-gunung raksasa telah diratakan dengan tanah, dan seluruh wilayah pegunungan robek. Cloud City Lady yang berjubah putih dan tampak militan saat ini mengelilingi wilayah ini, dibantu oleh demigods lainnya dan prajurit dewa. Iblis umum, iblis gunung, saat ini berbaring di tanah seolah-olah dia adalah gunung besar sendiri. Terikat oleh jaring sutra berwarna putih, dia telah ditangkap hidup-hidup. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku ditemukan? Itu tidak mungkin. Iblis gunung itu jatuh dalam keputusasaan ketika dia berbaring di sana. Di atas sebuah bukit kecil di sebuah pulau, Sue Ying saat ini sedang menyaksikan pertempuran besar yang terjadi 1000 kilometer jauhnya. Di kejauhan itu, dia masih bisa dengan jelas melihat pertarungan dengan mata telanjangnya. Seluruh domain di sana tertutup salju yang tak ada habisnya. Bahkan ruang itu sendiri mulai membeku meter demi meter. Tubuh berdaging dari iblis berperingkat atas seperti Ralph benar-benar tirani, dia masih bisa melawan. Kepala Istana Chen, bagaimana situasinya? Sue Ying bertanya melalui gelang komunikasi. Sue Ying, situasinya terlihat bagus. Kami telah membunuh iblis bayangan dan sucubus lapis baja. Iblis gunung, yang kami tangkap hidup-hidup, hanya menyisakan iblis berskala ungu dan iblis beku sekarang. Kepala Istana Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Lord Mountain dia melaporkan bahwa dia memegang keunggulan absolut, yang berarti iblis berskala ungu akan segera mati. Satu-satunya kelompok yang lebih lambat daripada yang lain adalah Grand Elder Palace Head, yang akan membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Sue Ying mengangguk. Aku tahu, saat ini aku berada di lokasi yang dekat dengan kepala istana Grand Elder. Pertempuran ini adalah yang paling intens dari semuanya. Demon General S ini, Ralph, telah sangat mengubur kemampuan sejatinya. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang ada pada level lain dibandingkan dengan apa yang sebelumnya dilaporkan dalam intelijen kami. Itu benar, namun itu masih dalam harapan kita. Dengan persiapan kami, dia seharusnya hanya bisa menahan untuk sementara waktu lebih lama, jawab Kepala Istana Chen. Sue Ying tersenyum sambil terus mengamati pertempuran dalam diam. Mendengar tentang Jenderal Iblis sekarat satu persatu, Sue Ying menghela nafas lega. Setiap kematian mereka mewakili klan Xia mendapatkan gelar yang lebih aman di masa depan. Siapa yang meminta kamu untuk menyerang dunia klan Xia kami dan memperlakukan orang-orang kami seperti sapi? Kami hanya dapat memusnahkan kamu pada gilirannya. Sue Ying diam-diam menyatakan. Segera, laporan lain tiba. Sue Ying, Demon Jenderal berskala ungu telah mati. Kepala Istana Chen mentransmisikan. Bagus. Sue Ying sangat gembira. Jenderal Yanze benar-benar sabar. Jika dia tidak mengirim avatar iblisnya ke atas untuk membunuh Sue Ying, kekuatan tempurnya tidak akan ditemukan. Setidaknya sekarang dia akhirnya mati. Dari 5, 4 telah jatuh. Ralph, hanya kamu yang tersisa. Sue Ying melihat ke arah pertempuran sengit di kejauhan. Grand Elder Palace Head, kedua demigod, dan prajurit Dewa Lapis Baja Hijau sama mengesankannya dengan pelangi. Satu secara khusus, Grand Elder Palace Head terus memojokkan Ralph dengan serangannya yang hingar-bingar. Bahkan dengan tubuhnya yang berdaging tirani, tulang dan sisik Ralph dihancurkan dari waktu ke waktu. Setiap kali si Origin Rod, senjata dewa terkuat dari Istana Dewa Laut, mendarat di tubuhnya, sebagian sisiknya dihancurkan, memusnahkan darah dan dagingnya.
Itu menandakan kerusakan pada tingkat molekuler. Seluruh tubuh Ralph meneteskan darah segar, namun pulih dengan kecepatan tinggi. Ralph kesakitan. Senjata dewa ini terlalu sulit untuk ditahan. Setiap serangannya menyakitiku, belum lagi prajurit dewa ini yang terus mengikatku. Tanpa Arai dan tanpa prajurit dewa yang bertindak sebagai ajudan, Ralph tidak akan pernah takut dengan ketua istana Grand Elder. Khususnya, letusan bakat bawaannya seharusnya menempatkannya sedikit di atas lawannya. Xia Clan, bagaimanapun, telah tiba untuk memusnahkannya kali ini, tidak memiliki tantangan satu-satu. Di bawah serangan yang benar-benar terkontrol ini yang mengelilinginya di semua sisi, Ralph tidak bisa dengan benar menunjukkan kekuatan tempurnya. Ralph, keempat jenderal iblis lainnya semuanya mati. Kamu satu-satunya yang tersisa, suara Grand Elder Palace Head menggoyahkan tekad Ralph. Setengah dari daya hidup tubuh aku telah dikonsumsi. Aku pasti akan mati jika tidak ada perubahan. Ralph melakukan yang terbaik untuk melawan. Aku Ralph, iblis tingkat atas. Masih banyak yang belum aku capai. Bagaimana aku bisa mati di dunia fana ini? Perlahan-lahan, kerusakan berat menumpuk di tubuhnya. Dari waktu ke waktu, si Origin Road menabraknya tanpa memberinya kesempatan untuk menghindar, menghabiskan kekuatan hidupnya. Ralph mengirim pandangan dingin ke arah Grand Elder Palace Head, yang menyerangnya dari depan. Dengan suara rendah, dia melolong, aku akan segera mati. Tapi sebelum itu, bisakah kamu memberitahuku? Bagaimana kamu berhasil menemukanku? Bagaimana kami menemukanmu? Grand Elder Palace Head mencibir. Haruskah aku memberitahumu sehingga kamu bisa menyampaikannya ke fraksi iblis? Tidak hanya itu, kamu hanya iblis yang sekarat, tidak perlu bertanya begitu banyak pertanyaan. Rasa sakit yang dirasakan Ralph menjadi semakin dalam. Sebagai iblis, dia tidak takut mati. Hanya karena dia masih harus menyelesaikan banyak hal yang membuatnya tidak ingin mati. Apa yang membuatnya semakin tidak rela adalah tidak mampu menemukan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana ia ditemukan. Sudah jelas, bahwa klan Xia ini tidak mau mengatakan alasannya. Pada kenyataannya, itu bahkan bukan masalah ingin memberitahunya atau tidak. Semua demigods, termasuk Mountain Lord He dan Grand Elder Palace Head, hanya menerima transmisi dari Palace Head Chen. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan koordinat yang akurat. Tentu saja, ketidaktahuan ini berarti mereka tidak bisa memberitahu Jenderal Iblis juga. Ekspresi Grand Elder Palace Head tiba-tiba berubah. Siapa? Duduk di sisi lain, dua demigods lainnya dari Istana Dewa Laut, wanita berjubah perak dan pria tua berjubah hitam, tiba-tiba berbalik ke arah langit yang jauh. Matahari yang tinggi di atas menyinari sinar cahaya yang terang. Namun sesaat kemudian, retakan hitam pekat muncul, sesosok sendirian melangkah keluar. Melihat sosok ini, hati kepala Grand Elder Palace dan dua demigods lainnya bergetar. Ini adalah, menonton pertempuran dari jarak 1000 km, Sui Ying juga bisa dengan jelas melihat sosok ini berjalan keluar dari celah hitam pekat di luar angkasa. Hatinya tidak bisa menahan tegang saat ini. Orang misterius ini mengenakan baju besi berwarna merah tua dengan permukaan yang sangat mulus. Sosok itu bahkan mengenakan helm tanduk merah tua, dua pelengkap yang sangat besar seolah-olah hendak menembus kubah surga. Topeng merah tua menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata. Dan mata ini, mata apa itu? Sui Ying tidak bisa benar-benar melihat mereka dengan baik dari posisinya yang berjarak 1000 km, namun ia masih bisa membedakan aura keabu-abuan yang berputar di sekitar mereka. Abu-abu ini, mewakili keheningan yang paling mematikan. Itu menandakan kehancuran terakhir seolah-olah itu adalah kegelapan mutlak yang sejati. Aura keabu-abuan semacam ini juga mengelilingi permukaan zirahnya. Setiap transenden akan merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka setelah melihatnya. Gelombang suara serak namun menusuk terdengar saat pria berarmor merah tua misterius itu menghunuskan pedang raksasa, panjangnya 1 meter penuh. Warna bilah ini adalah warna merah dari arteri. Itu berbau dengan aura darah yang menakutkan. Kepala Grand Elder Palace bisa segera mengatakan bahwa ini adalah senjata dewa juga. Mati! Ditemani oleh raungan sedingin es, pria berarmor merah tua itu mengayunkan pedang besarnya. Dia muncul sebagai penggambaran kematian yang pamungkas. Gelombang praktis tanpa suara, dimanapun ia lewat,
bilah raksasa itu menyebabkan ruang mulai hancur berantakan, air laut mulai menguap, dan bahkan sinar matahari di sekitarnya mulai dimusnahkan. Sepertinya segudang keberadaan semua akan dihancurkan di bawah satu bilah ini. Arai-arai yang semula hadir, semuanya mulai disintegrasi di bawah garis miring yang menakutkan ini. Setiap orang biasa harus merenungkan terlebih dahulu dan memahami misteri arai yang mendalam jika mereka ingin memecah arai ini. Jika seseorang ingin menghancurkan mereka menggunakan kekuatan kasar, itu akan cukup untuk berbenturan langsung dengan mereka. Namun di bawah pedang ini, semua keberadaan Myriad mulai dimusnahkan. Ini menandakan kehancuran pada tingkat hukum misteri mendalam. Tanpa perlu upaya apapun arai hanya hancur. Hal itu mungkin menyebabkan semua orang dibekukan ketakutan. Kepala Grand Elder Palace bahkan merasakan bahwa badan laut dewa-dewa lautnya akan kehilangan nyawanya di bawah tebasan pedang itu. Enyahlah, teriak kepala Grand Elder Palace. Ini adalah lautan, wilayahnya. Dia bisa dianggap tak tertandingi di laut dan samudera. Tiba-tiba, tubuhnya yang transparan seperti aliran air tumbuh dalam ukuran secara dramatis. Memegang tongkat laut asal dengan kedua tangan, dia melonjak ke atas sebelum mengirimnya ke bawah. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sinar keemasan menyilaukan yang langsung bertemu dengan tebasan yang mengerikan datang dengan kecepatan luar biasa. Hong gelombang. Bilah raksasa secara langsung berselisih dengan si Origin Rod, menghasilkan gelombang kejut yang mengejutkan yang meledak ke segala arah dengan kekuatan besar. Sosok kepala istana Grand Elder, badan aliran air, telah sepenuhnya tersebar sementara secara bersamaan mundur, akhirnya mengembun kembali menjadi sosok. Adapun orang misterius itu, dia hanya tersentak mundur satu langkah. Dengan memanfaatkan kekuatan samudera, si Origin Rod memang senjata dewa terkuat saat digunakan di laut, suara serak dan tidak menyenangkan terdengar meninggalkan tenggorokan sosok Crimson lapis baja misterius. Apa? Ekspresi yang dikenakan oleh Grand Elder Palace Head berubah buruk. Dengan satu tebasan, dia menghancurkan arai sementara juga menekanku. Ralph, sang iblis tingkat atas, agak linglung melihat pemandangan ini. Kamu masih tidak berniat pergi? Atau kamu mungkin berencana menunggu sampai para demigods dari klan Xia mengelilingi kamu? Pria berarmor merah tua itu dengan dingin melirik Ralph, yang segera menjadi bersemangat dan berteleportasi ke sisinya tanpa ragu-ragu. Dengan arai yang rusak, dia sekarang bisa berteleportasi. Dengan sendirinya, pelindung hijau lapis baja tidak mungkin mengikatnya. Pergi, sosok misterius itu merobek ruang terpisah dengan suara sila sebelum menerobos dan meninggalkan area bersama dengan Ralph. Kepala istana, dua demigods lainnya, serta pelindung lapis baja hijau, bergegas mendekat. Kepala Grand Elder Palace mengerutkan kening, ekspresinya jelek. Sosok tak dikenal yang mengenakan baju besi merah dan helm bertanduk sapi ini dikelilingi oleh energi iblis yang ganas dan gelap. Dia harus menjadi bagian dari fraksi iblis. Mereka benar-benar memiliki ahli seperti itu, dan dia bahkan meminjam kekuatan senjata dewa. Apapun itu, kekuatan tempurnya ada di tingkat lain jika dibandingkan dengan milikku dan Tuan Gunung. Meskipun belum mencapai. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.